Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari yang indah ini Tuhan. Kembali kami datang kepadamu beribadah, memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Dan kami mau rindu untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami undang Engkau, Roh Kudus hadir menerangi hati roh pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat kita sekalian. Judul perikop, Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dan hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kesusahan, dalam jeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam karunia, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, yang menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati. Dan sesungguhnya kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan di siang hari ini. Berbahagialah kita membaca dan merenungkan, tetapi lebih berbahagia lagi jikalau kita melakukan firman itu dan membagikan firman itu bagi setiap orang yang kita temukan. Tema khotbah di siang hari ini yaitu pelayanan yang penuh kasih setelah minggu ketiga Trinitatis, yaitu di tanggal 20 Juni 2021. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah cerita di mana ada namanya seorang putri atau wanita yang masih menganjak remaja. Suatu ketika di dalam satu keluarga, karena anak ini adalah anak satu-satunya perempuan dan anak laki-laki, dan keluarga ini ada suatu pekerja yang namanya bibi. Dan bibi inilah yang mengerjakan segala sesuatu di dalam rumah tangga itu, karena suami istri sibuk bekerja di kantoran. Nah, suatu ketika si bibi ini pulang kampung, lalu dia tidak kembali lagi ke rumah mereka, sehingga si anak atau si putri atau si butet itu biasanya dia hanya belajar, tidur, makan. Tapi suatu saat bibinya pulang kampung, sehingga dia akan mandiri, karena anak ini adalah anak yang manja. Bapak dan mamanya kerja dan dia seorang dirilah tinggal di rumah itu, sehingga dia menyuci piring, mencuci pakaian, menyetrika, membersihkan halaman, membersihkan rumah, dan menyiram kebun, dan memberikan makan ikan. Setelah 1 bulan berjalan yang dikerjakan oleh si putri ini atau si butet ini, lalu dia menulis surat buat mamanya. Sepucuk surat dikirim kepada mamanya dengan dia tulis di dalam
surat itu berkata demikian, "Mama, saya sudah mengerjakan penuh 1 bulan dan Mama harus bayar saya untuk ngapel rumah 100.000, untuk mencuci piring 100.000, untuk membersihkan kebun 100.000, untuk menyetrika 300.000, dengan catatan karena sambil mencucurkan keringat, dan memberikan makan ikan di kolam 200.000. Jadi dengan catatan dikatakan bahwa 2 kali seminggu itu mengerjakan dan membersihkan mengganti air kolam. Lalu dia buat catatan di bawah, "Mama, kalau Bibi mengerjakan ini dan Mama akan bayar 2 juta dan saya akan diskon 50%, Mama harus bayar saya 1 juta saja." Dengan demikian, dia taruhlah surat ini dalam amplop, dimasukkan ke kamar mamanya. Lalu mamanya pulang dan melihat surat sepucuk di kamarnya di pintu depan. Lalu dia baca. Setelah dia baca, lalu dia balas. Dengan demikianlah isi sepucuk surat itu, lalu dihantar ke anak putrinya tersayang. Lalu putrinya bergegas melihat dan bangun dan membuka amplop itu. Dia pikir sudah disediakan uang 1 juta, namun hanya sehelai kertas. Lalu anak putrinya ini membaca surat yang dibuat oleh mamanya. Yang pertama dikatakan, "Nak, kami sangat bangga karena kau sudah bertumbuh dewasa. Kamu sudah bisa mencuci piring, kamu sudah bisa menyapu halaman, membersihkan rumah, sudah bisa menyetrika, sudah bisa memberikan ikan di kolam, dan sebagainya. Tetapi satu hal yang mau saya katakan sama kamu. Dulu waktu mengandung kamu selama 9 bulan. Dan waktu berjalan, kamu menendang perut mama. Sakit mamanya. Tetapi saya bangga karena kamu sehat di dalamnya. Lalu waktu persalinan, perut mama harus dibedah. Dengan begitu taruhan nyawa. Kalau dihitung semua itu sangat besar. Bahkan setelah kamu lahir dan membeli susu dan popokmu supaya engkau hangat untuk tidur. Dengan demikian, hitunglah berapa biaya besar yang kukeluarkan untuk biaya untuk kamu. Tetapi itu sudah kami bayar dengan lunas, dengan kasih sayang papa dan mama. Oleh sebab itu engkau tidak perlu bayar apa yang sudah kami keluarkan. Oleh sebab itu, dengan catatan, datanglah kemari untuk ambil uang 1 juta. Dengan anaknya si butet ini berlari ke kamar mamanya, lalu merangkulnya, memeluk mamanya, lalu berkata, "Mama, aku minta maaf. Mama begitu mengasihi saya. Oleh sebab itu mama tidak perlu bayar lagi yang 1 juta itu. Karena mama sudah bayar dengan penuh kasih yang mama papa ajarkan kepada saya." Dengan demikian saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Bagaimana melayani yang sesungguhnya, melayani penuh dengan kasih. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Dan Rasul Paulus kita melihat begitu dekat kepada jemaat. Bahkan dia menyampaikan di ayat pertama, teman-teman. Dia menganggap bahwa jemaat itu adalah sahabatnya. Dia menganggap bahwa jemaat itu adalah dia temannya. Sehingga dia berkata, teman-teman sekerja. Mari kita mau pelajari dan teladanin seperti Rasul Paulus di dalam pelayanan yang penuh kasih. Bagaimana Rasul Paulus melayani dengan tekun, dengan setia. Sekalipun dia didera, sekalipun dia dipenjara, sekalipun dia dihina. Tetapi Rasul Paulus tetap tekun dan sabar menghadapi itu semuanya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kasih karunia yang sudah diberikan
kepada umat Tuhan, kepada jemaat Tuhan, bukan lagi hanya sekedar jemaat, tetapi sudah harus juga ambil bagian di dalam pelayanan yang mulia ini. Karena pelayanan bukan suatu pelayanan beban, tetapi pelayanan suatu kesempatan, suatu kehormatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh sebab itu, kalau kita sudah menerima kasih karunia daripada Allah yang telah menyelamatkan kita, itulah juga yang harus kita bawa, yang kita bagikan. Saat ini mengalami pandemik, dunia digoncangkan oleh corona virus 19 ini. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, Rasul Paulus mengajak kita seluruh umat Tuhan untuk melakukan pelayanan ini bagi teman-teman kita yang membutuhkan kasih karunia, yang membutuhkan kabar baik, yang membutuhkan keselamatan kepada mereka, supaya mereka tetap kuat dan semangat karena ada Yesus untuk menolong mereka. Ada Allah yang hidup, ada Allah yang sudah datang dari surga menjadi manusia untuk menebus setiap dosa umat manusia. Oleh sebab itu, mari jemaat Tuhan HKI Tajur Halang, kita sama-sama bergandeng tangan untuk mengembangkan, memajukan pelayanan yang Tuhan percayakan. Bahkan kasih karunia yang Tuhan percayakan seperti Paulus sampaikan kepada jemaat Korintus, itulah yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun kita dipuji, jangan kita menjadi tinggi hati, jangan kita menjadi sombong. Tetapi di saat kita dipuji, kita harus selalu belajar rendah hati. Karena semua yang kita lakukan karena Tuhan, bukan karena saya, bukan karena saudara, bukan karena orang lain, tetapi Tuhanlah yang memampukan kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Untuk kita mau belajar sungguh-sungguh, untuk mengeratkan barisan, merapatkan barisan, memperhatikan satu dengan yang lain, untuk menyatakan wujud pelayanan kita, kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Marilah kita sungguh-sungguh dengan penuh semangat, dengan penuh kasih yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita kerjakan pelayanan itu. Sehingga nanti hasilnya kita akan melihat kuasa Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah pelayanan yang luar biasa ini. Bukan hanya roh kita dibangun dengan sempurna, tetapi apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kita sehari-hari, Tuhan akan sediakan, Tuhan akan cukupkan. Pastikan bahwa Tuhan ada bersama kita untuk memenuhi segala sesuatu yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar seperti Paulus kepada jemaat Korintus untuk mengajak, untuk mereka berperan menjadi pelayan-pelayan yang tangguh, yang kuat, yang kokoh di dalam melakukan pelayanan yang mulia ini. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan di dalam renungan, di dalam khotbah firman Tuhan di siang hari ini. Yang pertama, mari kita renungkan, jangan sia-siakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita menjadi batu sandungan, jangan kita menjadi suatu bagi orang untuk menjadi kita menjadi lemah dengan tingkah laku, dengan sikap karakter kita yang tidak baik. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh meneladani karakter Kristus di dalam pelayanan kita. Oleh sebab itu, saudara dikasihi oleh Tuhan, akan banyak orang akan datang untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita mengalami aniaya, tekanan, ataupun penderitaan, kita harus tetap sabar, kita harus tetap semangat di dalam melayani, di dalam melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Karena kita tahu di balik itu semua ada maksud rencana Tuhan yang Tuhan akan kerjakan untuk mendatangkan kemuliaan bagi saya dan bagi saudara. Oleh sebab itu, beritakan Injil keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dengan pandemik ini, Tuhan mau supaya Injil terus diberitakan kepada mereka, supaya mereka boleh mengenal, mereka bertobat, mereka berbalik kepada Yesus dari jalan-jalan mereka yang jahat untuk menuju yaitu jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku dikasihi Tuhan, biarlah kesempatan di minggu ketiga ini kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, sungguh-sungguh melakukan firman ini, menghidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk kita menjadi diberkati Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur buat firman yang kami dengar di siang hari yang indah ini. Kami sadar Tuhan,
Kami tidak mampu melakukan itu. Tetapi kalau Tuhan di pihak kami akan dimampukan, kami akan ditolong oleh Engkau untuk berjalan di dalam memberitakan Injil keselamatan. Karena kami sudah menerima kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami bagikan kepada orang-orang yang saat ini yang membutuhkan. Di dalam nama Yesus, pakai kami, mampukan kami, berkati kami, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.